أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Fatalako mongko nombo sopo Adamu Adam. Mirobi sangking pengirani Adam. Kalimatin ing biro-biro kalimat. Alhamahu tegese paring ilham sopo Rob ing Adam. Iyaha ing kalimat. Wa fikiratin lan iku ing dalam kiro aswici. Binasbi Adama utawi kelawan nasabake lafat Adam. Wa rafi kalimatin lan rafa'ake lafat kalimat. Jahu tegese teko apa kalimat ing Adam. Wahya utawi kalimat iku Rabbana dzalamna anfusana kalimat Rabbana dzalamna anfusana. Rabbana duh pangeran ingsun dzalamna dzalim sapa ingsun anfusana ing awak dhewe ingsun. Al ayah nurusna sira ing ayat fata'a mongko ndonga sapa Adam pihak lawan kalimat. Fataba mongko nampa tobat sapa Rabb alaihi ing atase Adam. Qabila tegese nampa sapa Rabb taubatahu ing taubate Adam. Innahu setuhune Rabb huwa ya Rabb iku at-tawwabu dat kang akeh nampa tobat. Ala ibadi ngatasi pira-pira kawulane Rabb Ar-Rahim itu dat kang maha welas asih bihim kelawan ibad. Kulna dawuh ingsun ihbitu ing dawuh ihbitu meduna sira kabeh minas saking jannah. Minal jannati tegese saking swarga jami'an halis kabehane. Karorohu baleni sapa Allah ing lafadz ihbitu minha jami'a. Li utafa krana den atafake alaihi ing atase lafadz ihbitu apa fa imma lafadz fa imma. Fa imma mongko lamun fihi iku tebing dalem lafadz fa imma idhomununi in utawi ngedhamake nune in asyarti kang bangsa syarat. Fima ing dalam lafadz ma'azza tadi kang tambahan. Ya tiyanakum teko temen ing sira kabeh mini saking ingsun apa hudan pitutuh. Kita pun tegese kitab wa rasulun lan rasul. Faman mongko utawi sapa wong iku tabi'a anut sapa man hudaya ing pitutuh ingsun. Fa amana mongko iman sapa man bi kelawan ingsun wa amilan amal sapa man bi taati kelawan taat ingsun. Fala khaufun mongko ora ana wedi iku alaihi ing atase man wala hum lan ora ana utawi man iku yahzanun wong-wong kang padha susah. Fil akhirati ing dalam akhirat bi ayat khulu kelawan yanto manjing sapa man al jannata ing swarga. Walladzina utawi wong akeh kafaru kang padha kafir sapa alladzina. Wa kadzabu lan padha ngorake sapa alladzina kafaru bi ayatina kelawan ayat-ayat kita. Kutubina tegese pira-pira kitab kita ulaika utawi mengkono alladzina kafaru. Iku ashabun nari para penduduk neraka. Hum utawi alladzina kafaru fiha ing dalem nar iku khalidun kang padha langgeng. Makithuna tegese kang padha manggon abadan ing dalem selawase. La yafnauna ora sirna sapa alladzina kafaru wala yakhrujuna lan ora padha metu sapa alladzina kafaru. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi karramana bil mustafa Muhammadin habibina. Alhamdulillahi sholatu wassalam alaika wal aliya ya khairal anam rabbun karim wa anta dzul khulqin azim.
fashfalana indal karim ya ayyuhal qawtu salamullah alaika rabbini biidillah wa angdurila ya sayyidi bin Abdurrah masyalatil hadratil aliyah amma ba. Pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita berjumpa kembali pada kajian tafsir Jalalain. Kali ini kita akan membahas surat Al-Baqarah ayat 37 sampai 39. Baik, langsung saja kita menuju ke tafsirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Fatalaqo Adamu min rabbihi kalimatin. Maka kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya. Jadi setelah Nabi Adam alaihissalam memakan buah yang terlarang di surga, kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan ke bumi. Ternyata Nabi Adam alaihissalam tidak ditinggalkan begitu saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Terbukti Nabi Adam masih diberi bekal beberapa kalimat. Yang dengan kalimat tersebut Allah Subhanahu wa taala kemudian ajarkan cara-cara bertobat pada Nabi Adam. Bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala memberikan kalimat-kalimat tersebut? Alhamahu iyyaha, dengan cara Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kalimat-kalimat tersebut kepada Nabi Adam. Rafi qiratin bin Nasbi Adama wa rafi kalimatin. Dan ada sebagian qiraat yang membaca fataraqo Adam min rabbihi kalimatun. Jadi Adam menjadi maf'ul dan kalimatun menjadi fa'il. Maknanya bagaimana? Maknanya menjadi aija'ahu. Maknanya menjadi maka datanglah kepada Adam beberapa kalimat dari Tuhannya. Ya sebenarnya kalau dari segi makna ya sama saja. Wa ya rabbana dzalamna anfusana al-ayah. Kalimat yang dimaksud itu apa? Yaitu kalimat rabbana dzalamna anfusana al-ayah. Fada'a biha, maka Nabi Adam berdoa meminta ampun pada Allah dengan membaca kalimat-kalimat tersebut. Fataba alaihi qabila taubatahu, maka Allah menerima tobat Nabi Adam. Innahu huwa tawwabu ala ibadi, sesungguhnya dia adalah zat yang maha menerima tobat. Ar-Rahim bihi, lagi maha penyayang kepada hamba-hambanya. Pemirsa, berhubungan dengan ayat ke-37 ini ada keterangan dari tafsir As-Sawi pada halaman 44 yang cukup menarik. Di sini ada keterangan wa min hunna ana dzakir la yantafi'u bi dzikri wa la yunawwiru batinu illa idza kana syah arifan wa adinahu fi dzalik. Dari ayat tersebut dapat diambil pelajaran bahwa seseorang yang berzikir itu tidak akan bisa mendapatkan manfaat dari zikirnya, dan zikir tersebut tidak akan bisa menerangi hatinya kecuali jika orang tersebut memiliki seorang guru yang arif billah, yang telah ma'rifat pada Allah, yang telah kamil mukamil. Wa adinahu fi dzalik, dan guru tersebut telah mengizinkan untuk mengamalkan zikir tersebut. Jadi di sini dapat diambil kesimpulan bahwasanya jika kita ingin zikir kita itu memberikan manfaat bagi kita untuk menerangi hati kita, untuk membersihkan hati kita dari kotoran-kotoran hati, maka tidak bisa tidak atau wajib bagi kita untuk memiliki seorang guru yang ma'rifat, yang telah arif billah. Karena jika tidak, maka kita akan digoda oleh setan, dan guru kita adalah setan. Lalu bagaimana solusinya? Solusinya adalah dengan cara memperbanyak sholawat pada Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana yang ada di kitab Sa'adatud Dara ini, halaman ke-90. Di sana diterangkan wabil jumlati fasholatu ala Nabi SAW tusul ilallahi min ghairi syekh. Secara umum sholawat itu bisa menghantarkan usul atau sampai pada Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa guru. Lianna syekh wa sanada fiha sahibuha, karena guru dan sanadnya itu langsung pada pemilik sholawat, yakni Rasulullah SAW. Jadi sholawat itu bisa mengusulkan, bisa menyampaikan kita pada Allah Subhanahu wa taala tanpa guru, karena gurunya adalah langsung beliau Rasulullah SAW.
Li'anna tu'radu alaih, karena selawat itu akan ditambahkan langsung pada Rasulullah. Wa yusallillahu 'alal musallin, dan Allah memberikan rahmat pada orang yang berselawat. Bi khilafi ghairiha minal adzkar, berbeda dengan zikir-zikir yang selain selawat. Fala budda fiha minas syekh al-arif, maka zikir yang selain selawat itu harus dibimbing oleh seorang guru yang arif billah. Wa illa takhulha syaitan wa la yantafi'u biha sahibuha. Jika tidak memiliki seorang guru, maka dia akan dimasuki atau digoda oleh setan, dan zikir-zikirnya pun tidak akan memberikan manfaat baginya. Maka kesimpulannya adalah, jika kita memiliki seorang guru yang arif billah, kita cukup beruntung mendapatkan seorang guru yang arif billah, maka sebaiknya kita terus berguru, kita mengikuti arahan-arahan guru tersebut. Akan tapi bagi kita yang mungkin kurang beruntung tidak menemukan guru yang arif billah, ya maka solusinya adalah dengan cara memperbanyak sholawat. Ya, sholawat apapun bisa, baik itu sholawat nariyah, sholawat munjiat, sholawat badawi, sholawat wahidiyah. Ya, semua bisa digunakan untuk usul pada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi yang cukup kami rekomendasikan di antara sholawat-sholawat tersebut adalah sholawat wahidiyah yang dikarang oleh Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf dari Pondok Pesantren Kedung Kediri. Karena sholawat tersebut memang fokus utamanya adalah untuk usul, untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi secara umum memang semua sholawat apapun itu bisa digunakan untuk usul pada Allah Subhanahu wa taala tanpa guru. Baik, kita menuju ke ayat yang selanjutnya. Qulna bitu minal jannati jami'a. Kami berfirman, turunlah kalian semua dari surga. Qararahu liyu'tafa alaihi fa imma. Lafaz qulna bitu diulang untuk diatafkan pada lafaz fa imma. Jadi pada ayat 36, qulna bitu ba'dukum li ba'dun adu. Pada lafaz ini qulna bitu minha jami'a fa imma. Diulang agar bisa diatafkan pada lafaz fa imma. Fi idghamu nuniin asyatiyah fi ma azaidah. Pada lafaz fa imma di sini asalnya adalah fa'in ma. Lalu nunnya diidghamkan, nun syartiyah diidghamkan pada ma zaidah. Ya'tiyannakum minni huda. Maka jika datang kepada kalian semua petunjuk dariku. Kitabun wa rasul, maksudnya petunjuk adalah kitabnya Allah dan para utusan Allah. Faman tabi'a hudaya, maka barang siapa mengikuti petunjukku, fa aminabi, lalu dia beriman padaku, wa amila bitaati, lalu dia beramal sebagai bentuk ketaatan padaku, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, maka tidak ada ketakutan bagi mereka dan tidak ada bagi mereka kesusahan. Fil akhirati bayadkhulul jannah, artinya mereka tidak akan ditimpa ketakutan dan kesusahan di akhirat nanti dengan dimasukkan ke surga. Karena ketika orang sudah masuk surga, maka sudah tidak ada kekhawatiran, sudah tidak ada lagi sesuatu yang membuat kita berduka cita di sana. Walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina, dan adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami. Kutubina artinya mendustakan ayat kitab-kitab kami, kitab-kitab suci kami. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun, mereka itulah para penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Magithuna abadan, artinya mereka akan tetap tinggal di neraka selama-lamanya. La yafnuna wa la yakhrujuna, mereka tidak akan sirna dan tidak akan keluar dari neraka selama-lamanya. Sungguh suatu kerugian yang sangat besar bagi orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat Allah. Mudah-mudahan kita dihindarkan dari kerugian yang besar ini. Amin amin ya rabbal alamin.
Pemirsa, demikian tafsir Jalalain kali ini. Poin penting yang bisa kita ambil dari pelajaran kali ini adalah bahwa bagi kita yang ingin mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, maka langkah kita yang pertama tidak lain dan tidak bukan adalah dengan memperbanyak tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Adam alaihissalam yang hanya memiliki satu kesalahan, itu pun dalam satu riwayat diceritakan bahwa beliau sampai bertobat selama ratusan tahun. Apalagi kita yang senantiasa berkelimang dengan maksiat, maka sudah seharusnya baik kita senantiasa berbanyak tobat kita pada Allah Subhanahu wa taala. Juga tidak lupa kita memperbanyak sholawat kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semua dijadikan hamba-hamba Allah yang dekat pada Allah Subhanahu wa taala, para muqarrabun, sehingga kita semua menjadi orang-orang yang beruntung pada hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian tafsir kali ini. Segala salah dan khilaf kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asy-syafa wa tarbiyah. Hamdalillah wa radhiyallahu an anna wal barakah wal karamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.